Persoalan ini makin memanas dengan puncaknya pada Selasa 8 Februari 2022. Terjadi ketegangan antara warga dengan petugas yang akan mengukur lahan milik mereka. Ketika itu petugas dikawal oleh sejumlah aparat keamanan. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah yang dikawal oleh sejumlah petugas gabungan aparat keamanan ingin melakukan pengukuran tanah proyek bendungan bener di desa tersebut. Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim kantor wilayah BPN Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng melakukan kegiatan pengukuran tanah serta menghitung tanaman di areal yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk dijadikan lokasi tambang batu andesit. Areal yang diukur tidak lebih dari 114 hektar. Hasilnya, warga menolak. Warga menolak penambangan batu andesit tersebut yang digunakan untuk pembangunan bendungan bener. Sejatinya bendungan ini yang akan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Itu sudah memiliki dasar hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah yang namanya Ganjar Pranowo, bernomor 590-41-2018, bahwa Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan bendungan bener. Jadi, kalau kita lihat, memang sudah ada landasan hukumnya dan memang sudah diputuskan. Penangkapan terhadap 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan tersebut tak urung menimbulkan atau memunculkan isu-isu liar, utamanya di media-media sosial. Padahal, cuma sehari warga menginap di kantor kepolisian setempat. Karena pada Rabu 9 Februari 2022, mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dalam penyelesaian sengketa apapun, apalagi ketika melibatkan negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, jalan kekerasan semestinya tidak dilakukan. Jalan kekerasan tidak hanya akan membuat sengketa menjadi berlarut-larut tanpa titik temu, tapi juga sangat mungkin akan menjauhkan kita dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Apa yang terjadi di Desa Wadas menjadi contoh betapa represi tidak akan pernah efektif untuk menyelesaikan persoalan. Hal tersebut justru akan menciptakan masalah baru. Konflik baru, ketidakadilan baru, masalah-masalah yang kemudian akan muncul seperti ibarat api dalam sekam yang akan meledak pada saatnya nanti. Kegaduhan baru pun juga pasti akan muncul. Simak saja bagaimana sejumlah politisi angkat bicara. Seperti yang disuarakan oleh Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, Fahri Hamzah. Fahri mencuitkan sesuatu atau kemudian kalimat ya nggak enak didengar lah, nggak enak dibaca. Fahri di dalam cuitannya menyebutkan, anggota DPR RI Dapil Wadas, mana ndasmu? Nih ndas nih. Frasa ndas dalam bahasa Indonesia adalah kepala. Tapi dalam bahasa Jawa, itu adalah ungkapan yang kasar karena dibalut kemarahan. Akan berbeda kalau Fahri ngomongnya sambil ketawa, cengengesan. Ndasmu, nah itu mesti beda artinya. Ucapannya itu akan berbeda, maknanya akan berbeda kalau dia mengucapkan itu dengan sangat serius, bukan candaan. Salah nggak sih Fahri? Tentu saja enggak. Karena Fahri adalah politisi. Karena dia juga berteriak bukan tanpa makna. Bisa saja ini merupakan sebuah strategi partainya. Ya, sekarang kan Fahri ada di Partai Gelora untuk mencari simpati masyarakat.